Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Berendo dengan tema kita Flexing Medsos, masih bersama dengan Bang Iyut dari Relawan Mavindo Bengkulu dan juga Bang Surya dari psikolog. Tadi kita juga bahas dan juga singgung ya sedikit tapi ya tentang personal branding. Apakah sama dengan Flexing Medsos nih Bang Iyut? Kalau lihat sama sebenarnya kan tergantung niatnya ya. Tapi sama flexing sebenarnya. Tetapi itu tadi flexing itu ada yang positif, ada yang juga negatif. Tergantung itu tadi niatnya dan juga apa yang kemudian diflexingkan gitu. Nah, di saat ini kan kita tahu misalkan kalau kita cari kerja misalkan ya, itu pasti harus mencantumkan media sosialnya dan di situ akan dinilai gitu. Tapi kalau kita sering menampilkan kegiatan-kegiatan yang positif, misalkan ya apa kita mendapatkan juara apa, misalkan kita posting, itu hal-hal yang positif gitu. Nah, kita misalkan lulus dengan cum laude misalkan kan, itu hal yang positif. Kita bisa berpidato atau mengisi pelatihan tentang keilmuan tertentu, itu kan hal yang positif yang itu bisa saja memotivasi orang juga kan, itu. Jadi itu juga bisa membuat personal branding kita lebih dikenal orang gitu ya, sehingga tidak susah lagi mencari mengenalkan ya, karena pengalamannya sudah nanti secara tidak langsung dari media sosial diketahui gitu kan, orang gitu. Nah, tetapi berbeda ketika yang kita pamerkan itu misalkan tentang kekayaan, tentang hal-hal yang kemewahan yang itu justru akan membuat dampak buruk, misalkan iri hati, sakit hati gitu kan, kecemburuan sosial. Nah, ini kan hal yang berbeda gitu, memamerkan kekayaan yang apalagi yang dipamerkan itu bukan keadaan yang sebenarnya. Seperti karena itu. kan sekarang itu tuntutan zaman ya, kecenderungan orang-orang itu mulai menipu ya, kadang-kadang bukan foto mereka akhirnya diupload, terus juga bukan keadaan mereka yang sebenarnya untuk mampu membeli barang itu, tapi ditampilkan di media sosial. Itu kan kecenderungan ke arah sana ya Bang Surya? Iya, benar juga Mbak. Ya akhirnya usaha kan ya, usaha biar perilakunya terlihat, flexingnya terlihat, apapun usahanya karena dilakukan. Tapi apakah perilaku ini juga terbentuk sejak dini atau bisa dikontrol dari orang tua mereka seperti itu? Oke. Nah, tentunya kita biasanya ngelihat flexing ini udah jadinya ya, gitu kan, udah jadi, dan biasanya yang dilakukan oleh orang-orang dengan level-level yang usia deh gitu kan, usia yang sudah dewasa gitu kan. Tapi perilaku ini serta-merta sebenarnya tidak terbentuk saat itu aja gitu. Tentunya pasti ada cikal bakal, ada bibit-bibit modal-modal perilaku, pola-pola perilaku yang sebenarnya itu terbentuk dari kecil. Pola asuh orang tua, cara respon orang tua terhadap konflik-konflik yang dihadapin anak, cara orang tua mengapresiasi, mengajarkan apresiasi ke anak. Ini tentunya jadi bibit-bibit anak-anak untuk berperilaku yang nantinya akan berakhir kepada flexing tentunya. Jadi tentunya orang tua tentu harus menilai ini dari sejak awal ya, sejak dini juga perilaku ke anak-anak juga diharuskan bagaimana mendidik anak dengan perilaku-perilaku yang lebih baik, lebih adaptif, saling menghargai, tenggang rasa. Ini tentunya perilaku-perilaku yang perlu diajarkan ke anak biar perilaku dewasanya tadi nanti nggak flexing. Gitu. Berarti sebenarnya ada peran serta orang tua juga ya, lingkungan juga lingkungan. Karena biasanya kalau misalnya orang tua ini ya, contoh kecilnya saja, misalnya berkumpul ya, dengan keluarga mereka, nanti dulu kita foto dulu, upload. Nah itu ciri-cirinya ya Pak Bang ya? Salah satunya. Atau juga ya gitu kan, ketika hal sederhana, misalnya anak yang nggak punya ada masalah, terus ya udah bilang aja papamu di sini nih gitu kan, terus ada dibantu, akhirnya ada backup terus kan. Oh ya udah, aku ternyata punya ini ya. Ketika ada masalah lagi, konflik lagi, aku akan ada yang bantu. Ya udah, akhirnya nggak terbiasa dengan permasalahan-permasalahan, pamer lagi gitu. Atau ya itu tadi juga
kecil, yuk sini difoto dulu, yuk Iya. kamu difoto dulu, kamu udah ini, kamu hebat, kamu berhasil, kamu luar biasa, ya itu hal-hal yang jadi cikal-cikal bakal yang nanti membahayakan juga ya tentunya. Tapi kalau dari segi hukumnya sendiri, apakah ini ada mengarah ke tindak pidana juga dengan flexing medsos ini, Bang Iyut? Ya, apabila yang ditimbulkan itu kemudian menyebabkan kerugian ya, itu sudah pasti gitu ya. Kadang kan tadi saya katakan bahwa flexing itu kadang punya agenda settingnya yang memang betul. untuk menjerumuskan orang lain ya. Saya kasih contoh misalkan ada yang mempromosikan sebuah koin digital gitu ya, kemudian dia seolah-olah berhasil, kemudian mengajak orang, ketika orang sudah banyak mengajak, kemudian koin itu jatuh, akhirnya banyak orang menjadi korban. Nah itu kan sebuah tindak pidana, sudah menyesatkan orang. Kasus-kasus yang besar kan seperti tadi binary option ya oleh Indra Kent, Doni Salmanan, itu kan sebuah kasus yang itu menyebabkan orang terjerumus seperti itu. Dan ini banyak sekali gitu. Jadi tindak pidananya ke situ. Kalau sudah orang dirugikan gitu, tapi kalau masih belum ada ini korbannya, tentu belum ada gitu ya. Selagi tidak melakukan pencemaran dan ini hanya tapi norma sosial lah ya. Ini menurut saya tidak sesuai juga dengan sebuah kultur di Indonesia di mana kita sering diajarkan harus memiliki rasa tenggang rasa, soliditas gitu ya. Nah, seperti itu. Norma kesusilaan pasti itu akhirnya sekarang tuh orang-orang yang memang menonjol di media sosial itu lebih dipandang ya, dan juga orang yang memang kurang seperti itu kan akhirnya lebih tertutup gitu kan, dan juga tidak ada kegiatan gitu. Itu juga salah satu dampak negatifnya juga sebenarnya ya. Banyak juga hal sebenarnya ya flexing medsos ini. Tapi kalau dari Abang sendiri mungkin, tapi flexing ini kan juga bukan semata-mata bukan ajang pamer juga ya, tapi juga marketing dan sebagainya. Tapi memang sekarang tuh sudah menjadi gaya hidup ya sampai sekarang. Tapi apakah ini juga bertahan akhirnya sampai masa depan nanti ya untuk budaya flexing medsos ini, atau hanya trending sekarang saja nih sebenarnya? Menurut saya dari ini ya, dari aspek psikologis sebenarnya flexing ini sendiri bukan hal baru ya gitu kan. Karena dulu mungkin Bang Yud pas zaman-zaman kita dulu ada nyanyi Borju itu Neo ya, dari dulu itu sebenarnya orang udah flexing, orang pamer ya dulu bahasanya kan. Kemudian beranjak ya, aku beli ini nih, aku beli robot mainan nih, aku beli HP nih dulunya gitu kan. Dulu belum ada HP, atau banyak dulu tuh kalau punya Walkman, pakai Walkman jalannya. Nah sebenarnya flexing ini udah dari dulu gitu kan. Cuma sekarang dengan nggak ada lagi batasan di media sosial dan dunia digital, orang-orang udah akhirnya bisa melihat secara luas. Ya akhirnya ini jadi kayak sebuah fenomena baru, dan ini mungkin saja ini akan bertahan ya. Tapi kalau konten kreator dan juga artis-artis yang sering buat door prize gitu ya, bagi menang saya transfer misalnya berapa juta gitu-gitu, itu termasuk flexing medsos? Nah itu tadi ya, ketika ini dilakukan dengan tujuan pamer dan akhirnya memberikan kerugian terhadap orang ataupun untuk dirinya, menurut saya ini flexing. Tetapi jika memang ini sifatnya bagi-bagi rezeki, nah itu lagi bisa jadi ya ini motifnya tidak flexing sebenarnya, tapi sebagian orang melihat ini kayaknya flexing deh. Oke. Banyak juga contoh kasus sebenarnya ya. Dikit-dikit flexing berarti ya. Upload foto dikit flexing berarti bisa dikategorikan seperti itu. Tapi ada batasannya tersendiri. Oke, pemirsa kita jeda dulu, nanti kita bahas lagi terkait dengan tema kita yaitu flexing medsos. Pemirsa kami akan kembali setelah lagu yang satu ini. Tibalah saat di sore itu, ku nyatakan rasa yang membuat gelisah. Kau hanya diam tersenyum kepadaku, itu tanda kau menerimaku.
dibelah saat di sore itu. Ku nyatakan rasa yang membuat gelisah. Kau hanya diam tersenyum kepadaku, itu